Karena pemaknaan haji dalam buku ini seakan-akan menjembatani kita untuk memahami bagaimana proses manusia ideal dalam konsep syariati itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham di kanal IAD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bedah buku Haji karya Dr. Ali Saryati. Dalam video ini setidaknya nanti saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama yaitu ringkasan buku secara umum, kesan saya sebagai reviewer buku ini. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan buku karya Dr. Ali Saryati ini. Yang keempat, saran saya kepada teman-teman sekalian mengenai buku Haji karya Dr. Ali Saryati ini. Dan yang kelima adalah petikan yang menurut saya sangat menarik, yaitu sitiran Dr. Ali Saryati terhadap syair tentang haji karya Nasir Khusro. Pada part kali ini menurut saya lebih enak sambil membaca, supaya apa yang sudah saya review sebelum-sebelumnya itu bisa tercover pada video kali ini. Buku ini menurut saya adalah buku yang sangat padat karena seluruh isinya sangat sayang untuk dilewatkan. Bagi saya, buku Haji sekaligus memberikan ruh atau pemahaman kita terhadap situs maupun gerakan yang kita lakukan di dalam ibadah haji. Secara umum, menurut saya buku Haji ini juga memberikan bagi kita pemahaman baru, setidaknya lebih dalam dari sebelumnya, mengenai apa-apa saja yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji, baik situs maupun gerakan dan ritualnya, menjadi lebih dalam dibanding sebelumnya. Selain itu, Saryati juga berhasil mendobrak atau memberikan pemahaman kepada kita tentang ibadah haji yang boleh jadi sebelumnya kita anggap merupakan ibadah yang sangat elit karena harus mengeluarkan uang yang banyak untuk melaksanakannya, menjadi sebuah ibadah yang sangat penuh makna secara transenden maupun secara sosial. Di situ menurut saya hebatnya buku karya Dr. Ali Saryati ini. Bagi saya, buku ini memberikan bobot pada istilah-istilah yang sering sekali digunakan oleh Dr. Saryati untuk menguatkan argumennya dalam ceramah-ceramahnya yang seringkali dibukukan oleh para anak muda yang terinspirasi kepada beliau. Selain itu, buku ini bagi saya menyajikan ruang refleksi bagi nilai-nilai yang sering disampaikan oleh Dr. Ali Saryati ke dalam sosok nyata, dalam sosok manusia yang mungkin dalam sejarah kita kenal dan orangnya ada. Kalau di Indonesia mungkin contohnya adalah 2 tokoh besar organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tidak lain tidak bukan tentunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua tokoh ini adalah bukti nyata bahwa manusia menjadi manusia yang ideal setelah melaksanakan ibadah haji, karena memang keduanya menjadi sangat progresif, mendirikan 2 pergerakan besar yang hingga saat ini masih eksis setelah kepulangan mereka berdua dari melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dan bagi saya sendiri secara subjektif, buku ini seakan-akan membuat saya untuk termotivasi melaksanakan ibadah haji, setidaknya memulai untuk menabung untuk berangkat ke Tanah Suci. Ya, sebagaimana review, saya perlu menyampaikan beberapa kelebihan-kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam buku ini.
Menurut saya ada sangat banyak kelebihannya dan sangat sedikit kekurangan, sehingga saya agak kesulitan untuk mencari kelemahannya itu. Kelebihan yang pertama, menurut saya buku ini tentu saja sangat baik dari segi penyampaian karena bahasa yang digunakan sangat sederhana, walaupun informasi yang disampaikan adalah informasi yang mungkin tidak mudah disampaikan oleh orang lain, sehingga buku ini sangat mudah dipahami bahkan direfleksikan karena sangat banyak objek-objek bahasan di dalam buku ini yang bisa kita analogikan pada realitas yang kita hadapi. Yang kedua, buku ini seakan-akan memudahkan kita untuk memahami konsep-konsep manusia ideal yang selama ini menjadi ciri khas Dr. Ali Saryati, di mana kita kenal Saryati punya istilah-istilah atau konsep manusia ideal seperti Rausian Fikr atau teomorfis, manusia teomorfis, itu menjadi sangat mudah dengan kontekstualisasinya pada ibadah haji. Karena pemaknaan haji dalam buku ini seakan-akan menjembatani kita untuk memahami bagaimana proses manusia ideal dalam konsep Saryati itu bisa terjadi. Contohnya tentu saja dengan merefleksikannya pada tokoh-tokoh yang kita kenal dalam sejarah. Ada sangat banyak, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Yang ketiga, menurut saya Saryati berhasil meninjau doktrin agama, dalam hal ini ibadah haji, menggunakan kacamata sosiologis, sehingga apa yang selama ini kita yakini sebagai doktrin dalam agama menjadi sesuatu yang logis dalam konsep sosial kemasyarakatan. Di situ menurut saya kehebatan Dr. Ali Saryati dalam buku ini. Yang keempat, Dr. Saryati seakan memberi informasi yang logis mengapa manusia atau orang yang mempelajari agama, dalam hal ini agama Islam, menjadi terkonfigurasi lewat tahapan-tahapan dalam peribadatan ibadah haji. Seperti manusia yang menjadi sangat sofistik itu karena cenderung memaknai kehidupan pada fase mina misalnya, atau menjadi sangat filsafati karena terlalu mendalami fase keberpikiran atau saat berada di Musdalifah dan lain sebagainya, hingga konsep manusia ideal sebagaimana yang disebut Saryati sebagai muslim sejati tadi. Sementara itu untuk kelemahannya, seperti yang saya bilang saya agak kesulitan tadi, yaitu Saryati menggunakan istilah-istilah yang memungkinkan orang baru atau pembaca baru Dr. Ali Saryati mengalami kesulitan karena ada istilah-istilah yang mungkin di buku sebelumnya sudah dibahas dan dicaplok lagi di sini secara mendadak gitu ya. Misal seperti konsep keterwakilan kelompok penindas dan kelompok tertindas melalui penyimbolan Habil-Kabil dan lain sebagainya yang mungkin itu baru bagi pembaca yang baru mengenal Dr. Ali Saryati. Sisanya menurut saya buku ini sangat bagus dan bahkan sangat sayang untuk dilewatkan bagi mereka-mereka yang ingin berkenalan dengan filsafat maupun ilmu sosial keagamaan. Menurut saya buku ini sangat recommended untuk dibaca oleh orang-orang yang meminati keilmuan filsafat, kajian-kajian ilmu sosial, dan kajian-kajian keagamaan. Selain itu, menurut saya buku ini juga menjadi bacaan wajib seharusnya bagi kelompok aktivis mahasiswa yang harusnya memiliki watak reformis sebagaimana ciri khas Dr. Ali Saryati dalam setiap karyanya. Saryati kita kenal sebagai sosok reformis yang sangat sulit dipisahkan untuk pemecahan-pemecahan sosial, pemecahan masalah sosial yang kerap ia lakukan semasa studi hingga akhir hayat. Jadi bagi saya
bagi mahasiswa, sebaiknya Anda harus membaca buku Haji Dr. Ali Saryati ini, supaya eksistensi sebagai aktivis mahasiswa tidak menjadi kosong tanpa adanya pemaknaan yang mendalam mengenai kehidupan di masyarakat. Terakhir, yang menarik dari buku ini adalah sitiran atau kutipan Dr. Ali Saryati terhadap sebuah syair tentang haji karya Nasir Khusraw yang mungkin akan saya bacakan. Nasir Khusraw itu menulis seperti ini: "Wahai sahabat, sesungguhnya engkau belum menunaikan ibadah haji. Sesungguhnya engkau belum taat kepada Allah. Memang engkau telah pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Memang engkau telah menghamburkan uang untuk membeli kekerasan padang pasir. Jika engkau berniat melakukan ibadah haji sekali lagi, berbuatlah seperti yang telah kuajarkan ini." Jadi syair ini sebenarnya adalah sindiran dari Nasir Khusraw kepada orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji tapi belum sepenuhnya memaknai apa yang dimaksud dengan ritual ibadah haji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup review buku Haji karya Dr. Ali Saryati. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Mari kita memilih berbeda untuk memulai diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.